Polri siapkan 2.746 posko pengamanan hingga pelayanan. Penyeludupan 54.000 benih-benih lobster digagalkan. Gerebek markas KKB Aibon Kogoya, aparat gabungan sita ratusan amunisi. Selamat malam pemirsa setia Kriminal Sepekan. Senang sekali kami kembali hadir menjumpai Anda. Program yang menyajikan rangkuman berita kriminalitas dari seluruh penjuru tanah air selama seminggu terakhir. Tentunya saya Lydia Junita akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Kita awali dengan berita kriminal hari ini. Pemirsa, kita ke informasi utama. Polri melaksanakan operasi Ketupat 2026 dalam rangka pengamanan arus mudik dan balik lebaran 1447 Hijriah selama 2 pekan sejak tanggal 13 Maret hingga 25 Maret 2026. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjelaskan telah menyiapkan 2.746 posko untuk memberikan pengamanan hingga pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat saat arus mudik dan balik lebaran. Sigit merinci sebanyak 1.624 posko akan difokuskan untuk pengamanan serta sebagai pusat informasi dan pengaturan arus lalu lintas. Ribuan posko ini bakal disiapkan di seluruh Indonesia. Sementara 779 lainnya akan digunakan sebagai posko pelayanan untuk tempat istirahat bagi pengemudi yang kelelahan. Sedangkan 343 posko terpadu akan digunakan sebagai pusat kendali operasi Ketupat 2026. Lebih lanjut, Sigit mengatakan total ada 185.608 objek pengamanan yang menjadi fokus petugas, mulai dari tempat ibadah, objek wisata, pusat perbelanjaan, terminal, pelabuhan, stasiun kereta api, dan bandara. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Waktu tempuh jalan tol mulai dari Cikampek. Waduh, lagi-lagi soal narkoba lagi pemirsa. Kali ini 2 pengedar narkoba yang merupakan jaringan Erwin bin Iskandar alias Koko Erwin, pemasok narkoba sekaligus penyetor uang perlindungan ke mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro dibekuk petugas Bareskrim Polri di sebuah apartemen di kawasan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Belakangan terungkap, Koko Erwin dan kawan-kawan pemirsa ternyata anggota jaringan narkoba internasional. Wah, dan ini dikendalikan oleh seorang dengan sebutan The Doctor. Mana? Udah rekon mana? Petugas gabungan dari Subdit 4 dan Satgas Narcotic Investigation Center atau NIC, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap 2 tersangka baru dalam pusaran jaringan narkoba yang menyeret mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro. Kedua tersangka yang bernama Charles Bernardo dan Arvan Julius Lau diringkus di 2 kamar berbeda di sebuah apartemen di kawasan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Sabtu malam, tanggal 28 Februari kemarin. Dari hasil penggeledahan di kamar apartemen tersangka, petugas menemukan sejumlah paket narkoba jenis sabu dan happy water yang ditaksir senilai 150 juta rupiah, alat penghisap atau bong, timbangan digital, 2 pucuk airsoft gun beserta 1 kotak peluru gotri, telepon genggam dan sejumlah barang bukti lain. Tersangka Charlie sendiri adalah pemasok narkoba ke tersangka Erwin bin Iskandar alias Koko Erwin yang berperan sebagai penyuplai narkoba sekaligus penyetor uang perlindungan ke mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra. Kepada petugas, Charles mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari seseorang bernama Andre Fernando alias The Doctor melalui perantara Arvan Julius Lau. Pengungkapan ini merupakan pengembangan dari penangkapan Koko Erwin dalam kasus peredaran narkoba di wilayah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat yang menyeret mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro dan Kasat Res Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi. Belakangan terungkap peredaran narkoba melibatkan jaringan internasional yang dikendalikan oleh Andre Fernando alias The Doctor. Jaringan ini diketahui kerap menyelundupkan narkoba dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur laut untuk diedarkan di sejumlah tempat hiburan malam di Jakarta.
yang kemudian mengarah pada keterlibatan jaringan yang lebih besar, termasuk adanya dugaan aliran dana untuk memberikan perlindungan terhadap aktivitas peredaran narkotika di wilayah Bima. Dalam pengembangan tersebut, tim berhasil mengamankan Aksan Al-Fadil alias Genda yang berperan sebagai orang kepercayaan sekaligus kurir dari Erwin bin Iskandar alias Koko Erwin. Tim kembali melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Charlie dan Revan yang berperan sebagai perantara dan penyedia narkotika dalam jaringan tersebut. Oleh petugas, kedua tersangka dan barang bukti dibawa ke Barreskrim Polri untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri masih mengembangkan kasus ini, termasuk memburu pengendali jaringan bernama Andre Fernando alias The Doctor yang telah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Dari Jakarta, Teofandi, Berita Nasional TV. Imigrasi Jakarta Selatan menindak tegas dua warga negara asing asal Cina dan Thailand yang terbukti menyalahgunakan izin tinggal. Keduanya ditangkap dalam operasi gabungan tim pengawasan orang asing atau Timpora sebelum akhirnya dideportasi ke negara asal. Kantor Imigrasi Kelas 1 Jakarta Selatan melakukan tindakan administratif keimigrasian berupa penangkapan dan deportasi terhadap dua warga negara asing, masing-masing berinisial ZS, warga negara Cina, dan KS, warga negara Thailand. Keduanya sebelumnya diamankan saat operasi gabungan Timpora di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Jakarta Selatan, Prihatyo Juniardi mengatakan, dari hasil pemeriksaan ZS terbukti bekerja sebagai disc jockey dengan menggunakan visa on arrival, sementara KS melakukan aktivitas sebagai penari dengan fasilitas bebas visa kunjungan. Prihatno menjelaskan aktivitas tersebut dinyatakan melanggar ketentuan keimigrasian karena tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal. Atas pelanggaran tersebut, keduanya dikenakan sanksi administratif berupa deportasi dan penangkalan sesuai pasal 122 huruf A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Proses deportasi dilakukan dengan pengawalan ketat petugas intelijen dan penindakan keimigrasian sejak dari rumah detensi hingga keduanya naik ke pesawat. Kami telah mengamankan dua warga negara asing, ZS, seorang warga negara China, dan juga KS, seorang warga negara Thailand, yang terbukti menyalahgunakan izin tinggal di sebuah tempat hiburan malam di wilayah Kuningan. Keduanya sudah kami lakukan pendeportasian. Mereka menyalahgunakan visa on arrival dan juga bebas visa kunjungan untuk bekerja sebagai DJ dan juga penari. Merupakan pelanggaran. Imigrasi Jakarta Selatan menegaskan akan terus melakukan pengawasan intensif terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing. Masyarakat juga dihimbau untuk aktif melaporkan kegiatan WNA yang mencurigakan demi menjaga ketertiban dan kedaulatan hukum di wilayah Indonesia. Dari Jakarta, jurnalis Berita Nasional TV. Narkoba gak ada habis-habisnya lagi pemirsa. Kali ini Polres Metro Bekasi Kota mengungkap peredaran narkotika jenis ganja seberat lebih dari 41 kg. Ganja tersebut diduga merupakan bagian dari jaringan Sumatera yang beredar di Bekasi, Jakarta, Depok, hingga sempat dikirim ke Surabaya. Pak, toko sini Bapak, toko. Polisi dari Polres Metro Bekasi Kota mengamankan seorang pemuda berinisial AS di Bintara 4, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa sore. Dalam penangkapan di rumah orang tua pelaku, polisi mengamankan 30 kg ganja yang ditutup lakban coklat. Pengungkapan kasus ini bermula dari temuan 2 kg ganja di kawasan Sumberarta, Kota Bekasi. Dari hasil pengembangan, petugas kemudian menggeledah rumah kontrakan tersangka dan menemukan 2 karung berisi ganja dengan berat sekitar 30 kg. Ya, modusnya kalau kita lihat ini Tidak berhenti di situ, polisi kembali melakukan pengembangan ke sebuah rumah di wilayah Tambun, Kabupaten Bekasi. Di lokasi tersebut, petugas kembali menemukan barang bukti ganja seberat kurang lebih 9 kg. Dari hasil penyelidikan sementara, ganja tersebut berasal dari jaringan Sumatera. Modus operandi yang digunakan adalah mengirimkan barang melalui jasa ekspedisi dengan menyamarkan ganja menggunakan serbuk kopi agar tidak tercium aromanya. Boleh saya pakai?
Satu orang tersangka berinisial AS berhasil diamankan di rumah kontrakannya. Tersangka diketahui telah menyewa rumah tersebut selama sekitar 6 bulan dan diduga sudah beroperasi selama 2 hingga 3 bulan terakhir. Polisi menyebut dengan pengungkapan lebih dari 42 kg ganja ini, pihaknya berhasil menyelamatkan sekitar 30.000 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Narkotika jenis ganja, dan ini alhamdulillah ada sekitar 30 kilo lebih. Awal mulanya kita ungkap 2 kilo di daerah Sumber Harta, kemudian dari hasil pengembangan itu kita ini kan ke rumah daripada tersangka. Ini di situ di dalam kita temukan ada 2 karung, kira-kira mungkin sekitar 30 kiloan. Kemudian dari situ pun juga kita kembangkan lagi ke rumah pelaku yang ke rumah tersangka juga di daerah Tambun. Di situ ada kurang lebih 9 kilo juga. Tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Hingga kini, polisi masih mendalami kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat dalam peredaran ganja tersebut. Dari Bekasi, jurnalis Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi berita lainnya tentunya kami akan sajikan spesial untuk Anda. Kriminal Sepekan akan segera kembali usai jeda berikut ini. Anda kembali bersama kami pemirsa, kali ini upaya penyelundupan 54.000 benih lobster di Singapura berhasil digagalkan petugas gabungan di Bandara Yogyakarta International Airport, Kulon Progo. Untuk mengelabui petugas, pelaku menyembunyikan BBL di dalam 2 koper yang dicampur dengan manik-manik. Waduh, nekat banget pemirsa. Lebih dari 54.000 benih-benih lobster yang dikemas dalam 39 plastik bening yang rencananya akan dikirim ke Singapura akhirnya digagalkan petugas gabungan di Bandara Yogyakarta International Airport, Kulon Progo, Yogyakarta. Pengungkapan kasus bermula saat petugas Afsek Bandara YIA melakukan pemeriksaan rutin menggunakan mesin X-ray terhadap barang bawaan penumpang. Dari hasil pemindaian, petugas mencurigai 2 koper milik 2 calon penumpang pesawat tujuan Singapura. Petugas karantina Yogyakarta langsung menindaklanjuti temuan tersebut dengan melakukan pemeriksaan fisik. Hasilnya, petugas menemukan BBL yang dikemas dalam 39 plastik dan setelah dilakukan pencacahan jumlahnya mencapai lebih dari 50.000 ekor tanpa dilengkapi dokumen karantina yang dipersyaratkan. Upaya penyelundupan 54.000 BBL ini pun kerugian negara ditaksir mencapai 1,3 miliar rupiah. 2 orang berinisial AW, warga Tanjung Pinang Timur, dan HK, warga Cianjur, Jawa Barat, diamankan petugas. Dari hasil penyelidikan, keduanya mengaku diupah 7 juta rupiah untuk membawa BBL ini menuju Singapura oleh seorang pria bernama James. Petugas juga masih mendalami asal BBL yang akan diselundupkan kedua pelaku. Aksi pemeriksaan ini sudah mulai Balai Perlindungan Hewan Ikan dan Tumbuhan Yogyakarta kemudian dilakukan Gaya Laut Nasional bersama Bandara Afsek berhasil menggagalkan 54.000 benih lobster BBL tanpa dokumen resmi di Bandara Internasional Yogyakarta atau Yogyakarta International 096 ekor baby lobster yang akan dikeluarkan atau dibawa ke Singapura melalui jalur penumpang. Nilai dari barang tersebut diperkirakan sekitar 1.081.920.000. Ada beberapa yang pertama insya Allah laki-laki umur 31 tahun dan yang kedua inisial AW laki-laki umur 40 tahun. Kedua pelaku melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
Setelah melalui proses administrasi dan pemeriksaan oleh tim penegakan hukum karantina Yogyakarta dan Polres Kulon Progo, barang bukti berupa puluhan ribu benih lobster tersebut diserahkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk selanjutnya akan dilepas liarkan di Pantai Baru Bantul, Yogyakarta. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Sebuah rumah mewah di Kota Bekasi, Jawa Barat diduga disatro di komplotan perampok, 1 orang meninggal dunia, sementara istrinya dalam kondisi kritis dan dirawat di Rumah Sakit Pribaya Bekasi. Polisi dari Polres Metro Bekasi Kota dan Polda Metro Jaya masih melakukan penyelidikan. Petugas Inafis dan Reskrim dari Polres Metro Bekasi Kota bersama Polda Metro Jaya melakukan olah tempat kejadian perkara di perumahan Prima Lingkar Asri, Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Rumah tersebut diduga menjadi sasaran perampokan pada Senin dini hari. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pelaku diduga masuk ke dalam rumah dengan cara menjebol jendela di bagian samping bangunan. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh anak korban. Biasanya sang ibu membangunkan untuk sahur pukul 3 dini hari, namun hingga pukul 4:15 tidak ada yang membangunkan. Saat terbangun, anak korban merasa curiga dan mendengar suara rintihan dari dalam kamar orang tuanya. Karena tidak mendapat respons, keluarga akhirnya membuka paksa pintu kamar yang dalam keadaan terkunci. Di dalam kamar, kedua korban ditemukan tergeletak bersimbah darah. Korban laki-laki berusia sekitar 65 tahun meninggal dunia di tempat, sementara istrinya yang berusia 60-an tahun ditemukan dalam kondisi kritis dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Prumaya Bekasi untuk menjalani operasi. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota Kompol Andi Muhammad Iqbal menyebutkan kedua korban mengalami luka akibat hantaman benda tumpul di bagian belakang kepala. Dan suami istri. Nah, yang untuk kondisi korban saat ini, untuk dari laki-laki meninggal dunia, yang perempuan masih kritis di rumah sakit. Jadi kita doakan yang terbaik untuk keluarga korban. Ada lagi mungkin yang mau ditambahkan? Untuk kronologi awalnya seperti apa? Bisa dijelasin, Pak? Ya, kronologinya berawal dari anak korban. Anak korban ini biasanya dibangunkan sama ibunya untuk persiapan sahur jam 3. Tapi karena jam 3 belum ada yang membangunkan, akhirnya alarm korban bunyi itu sekitar jam 4:15. Ketika korban terbangun, korban kaget. Kok saya belum dibangunkan, ini udah mau imsak. Akhirnya korban inisiatif ke bawah, anaknya membangunkan membangunkan ibunya. Nah, di situ tidak ada jawaban. Yang terdengar suara seperti suara menyentuh. Polisi juga mengungkapkan adanya sejumlah barang berharga yang hilang, diantaranya gelang emas dan kunci mobil. Namun hingga kini petugas masih melakukan pendataan lebih lanjut. Sejumlah barang bukti termasuk kasur yang berlumur darah telah diamankan untuk keperluan penyelidikan. Hingga saat ini pihak kepolisian belum dapat memastikan motif kejadian dan masih melakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap pelaku. Dari Bekasi, Tim Liputan Berita Nasional TV. Dugaan perampokan sadis terjadi di sebuah rumah mewah di Jati Bening, Pondok Gede, Kota Bekasi. Kali ini pemirsa, seorang suami ditemukan tewas, sementara sang istri mengalami luka kritis dan masih dirawat di rumah sakit. Polisi mengerahkan anjing pelacak K9 untuk memburu jejak pelaku. Petugas Inafis dan Reskrim dari Polres Metro Bekasi Kota bersama Polda Metro Jaya melakukan olah tempat kejadian perkara di perumahan Prima Lingkar Asri, Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Rumah tersebut diduga menjadi sasaran perampokan. Peristiwa ini terjadi pada Senin dini hari. Korban pria berusia 65 tahun ditemukan tak bernyawa di dalam kamar rumahnya. Diduga mengalami kekerasan benda tumpul. Sementara itu, istrinya yang berusia sekitar 60 tahun ditemukan dalam kondisi lemah dan mengalami luka serius. Kejadian pertama kali diketahui oleh anak korban yang merasa curiga karena orang tuanya tidak bangun untuk sahur. Saat diperiksa, pintu kamar terkunci dari dalam dan ditemukan kondisi mencurigakan. Petugas kepolisian langsung melakukan olah TKP. Garis polisi dipasang di sekitar lokasi. Sejumlah barang bukti diamankan untuk keperluan penyelidikan. Sejumlah barang berharga dilaporkan hilang dan masih dalam pendataan petugas. Untuk mempercepat pengungkapan kasus, polisi menerjunkan unit anjing pelacak K9.
Anjing terlatih ini menyisir area sekitar rumah korban guna menelusuri jejak pelarian pelaku. Unit K9 memiliki kemampuan mendeteksi aroma yang ditinggalkan pelaku, baik dari pakaian, barang, maupun jejak langkah. Seperti apa, Pak? Baiklah, ramah, selalu negor tetangga kalau lewat pasti halo gitu, nggak ini selalu tegur-teguran. Nah. Pak, tadi disampaikan sama polisi katanya anaknya sempat minta bantuan tapi ternyata sepi ya Pak. Kalau Bapak sebagai tetangga sempat mendengar Nggak dengar juga saya juga nggak dengar juga. Jadi saya dengar ketika udah ramai di sini. Udah ramai. Habis itu kan anaknya kan manggil ke masjid ya, manggil warga ke masjid. Udah ramai di sini saya baru keluar. Apa Pak yang Bapak tahuin Pak? Ya nggak tahu, kaget aja pas di luar kenapa nanya langsung, ternyata katanya ada apa ya kayak pembunuhan atau apalah itu, saya langsung melihat ke dalam Kondisi ya, korban saat masih hidup. Terus Pak akhirnya Pak dibawa ke rumah sakit atau Dibawa ke rumah sakit masih hidup, nyampe di rumah sakit juga suaminya masih hidup, sempat diberikan tindakan di rumah sakit tapi sayangnya tidak tertolong. Hingga saat ini, polisi masih mengembangkan penyelidikan dan belum memberikan keterangan resmi terkait jumlah maupun identitas pelaku. Aparat berjanji akan bekerja maksimal untuk mengungkap kasus ini secepatnya. Dari Bekasi, jurnalis Berita Nasional TV. Itu tadi berita dari wilayah perkotaan. Selanjutnya kita menuju kriminalitas di berbagai daerah. Tentunya informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kriminal Sepekan Berita Nasional TV. Anda kembali bersama kami pemirsa. Waduh, digerebek aparat gabungan polisi TNI berhasil mengamankan ratusan butir amunisi dan uang puluhan juta dari operasi penggerebekan terhadap markas kelompok kriminal bersenjata Aibon Kogoya di area Kali Narabua, Kabupaten Nabire. Sempat terjadi kontak tembak, namun para anggota KKB berhasil melarikan diri. Pasca kejadian pembakaran pos keamanan PT Kristal di Kabupaten Nabire beberapa waktu lalu, aparat gabungan TNI Polri kemudian melakukan pengejaran terhadap KKB Aibon Kogoya. Aparat gabungan yang mengetahui lokasi mereka kemudian melakukan upaya penangkapan, namun terlebih dahulu diketahui para KKB dan terjadi kontak tembak. Usai kontak tembak, KKB kemudian melarikan diri ke arah hutan. Aparat pun berhasil menguasai markas KKB dan berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, yaitu amunisi, uang tunai, handphone, dan bendera bintang kejora. Wakapolda Papua Tengah, Kombes Pol Gustaf Urbinas menjelaskan, kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin DPO berinisial AK diketahui berpindah dari wilayah Kimi menuju Nabarua dan menempati sebuah camp di area Kali Nabarua. Di lokasi tersebut, kelompok diduga melakukan pertemuan internal, penggalangan dukungan logistik, serta merencanakan aksi gangguan keamanan di wilayah Kabupaten Nabire. Ketahui bahwa kelompok kriminal yang dipimpin target DPO berinisial AK bersama anggotanya berpindah dari wilayah Kimi menuju Nabarua, menempati sebuah camp di area Kali Nabarua. Kelompok tersebut diketahui melakukan aktivitas pertemuan internal, penggalangan dukungan logistik, serta diduga akan melaksanakan aksi gangguan keamanan di wilayah Kabupaten Nabire. Dari hasil operasi tersebut, aparat mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas kelompok bersenjata. Antara lain 561 butir amunisi berbagai kaliber, 10 buah magazine, 12 unit telepon genggam, 5 unit alat komunikasi, uang tunai puluhan juta rupiah, bendera, dan perlengkapan lainnya. Sebelumnya, KKB Aibon Kogoya menyerang pos pengamanan PT Kristal dan berhasil merampas 2 pucuk senjata api laras panjang serta 1 pucuk pistol. Dalam kejadian itu, 2 orang dilaporkan tewas hangus terbakar. Dari Jayapura, Papua, Berita Nasional TV.
Mau kabur kemana lagi nih? Rencananya kayaknya mau kabur ke Malaysia. Tapi bandar narkoba penyetor uang ke mantan Kapolres Bima ditangkap Subdit 4 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Pelaku ditangkap di sebuah kapal kayu di perairan perbatasan Malaysia-Indonesia di wilayah Kecamatan Silo Laut, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Jangan coba-coba kabur ya pemirsa. Inilah momen menegangkan saat petugas kepolisian dari Subdit 4 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan pengejaran terhadap bandar narkoba Ko Erwin dengan menggunakan kapal di perairan Pematang Silo, Kecamatan Silo Laut, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Polisi harus bertindak cepat lantaran pelaku hendak memasuki perairan Malaysia melalui jalur laut. Tepat sebelum memasuki teritori perairan Malaysia, Bareskrim Polri berhasil menghentikan laju kapal kayu yang digunakan pelaku untuk melarikan diri. Ko Erwin merupakan DPO sejumlah kasus narkoba. Ko Erwin juga merupakan bandar narkotika penyetor uang senilai 2,8 miliar kepada mantan Kapolres Bima AKBP Ditik Putra Kuncoro. Dari hasil pemeriksaan, pelarian Ko Erwin ke negeri jiran telah direncanakan dengan dibantu oleh beberapa rekannya yang juga telah ditangkap lebih awal, yaitu A dan K di wilayah Tanjung Balai. Pelarian ini sengaja dilakukan setelah terungkapnya kasus narkoba yang menjerat mantan Kapolres Bima AKBP Didik Putra Kuncoro. Dari Asahan, Sumatera Utara, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Kali ini Subdit Jatanras Polda Metro Jaya bersama Resmo Polrestabes Semarang menangkap debt kolektor pelaku penusukan terhadap advokat di Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku berinisial JBI ditangkap saat tengah melarikan diri dengan menggunakan moda transportasi bus di Tol Kalikangkung, Semarang menuju Batang, Jawa Tengah. Pak, dari Polrestabes, Pak. Stop. Inilah detik-detik tim gabungan Jatanras Polda bersama Resmo Polrestabes Semarang menangkap debt kolektor pelaku penusukan terhadap advokat di sebuah bus di gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah, Selasa kemarin. Ini. Saya belakang. Mana tasmu? Tas mana? Saya sama siapa? Saya kooperatif. Kamu sama siapa? Siapa kamu? Sendiri aja. Benar ya? Tasmu mana? Petugas yang mengetahui pelaku langsung masuk ke dalam bus dan menangkap pelaku yang hendak ingin kabur keluar kota. Pelaku yang diketahui JBI ini langsung dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sama ini? Bukan punya dia, Pak ya? Mana? Apa lagi? HP ini kan? Ini. Apa lagi? Jangan sampai ada yang ketinggalan. Siap. Diketahui sebelumnya pelaku melakukan penusukan terhadap korban yang merupakan advokat di depan gerbang klaster Rivera, Bencongan, Kelapa II, Kabupaten Tangerang saat ingin penarikan kendaraan. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menetapkan pengemudi ugal-ugalan yang melawan arah. Waduh, ini nekat banget ya pemirsa. Coba-coba dia melawan arah dan ini menyebabkan korban luka di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat sebagai tersangka. Petugas yang menggeledah kendaraan tersangka menemukan 4 pasang plat nomor kendaraan diduga palsu, 12 senjata tajam dan sepucuk senjata api mainan. Setelah diperiksa secara intensif, Hafiz Mahendra, pengemudi minibus yang mengendarai mobilnya secara ugal-ugalan dan melawan arah di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat pada Rabu sore kemarin ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menjerat pemuda berusia sekitar 20 tahun ini dengan pasal 311 ayat 1, 2, dan ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun. Dari hasil penyidikan ditemukan unsur kesengajaan dalam perbuatan tersangka sehingga menyebabkan luka dan kerugian material. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Kobarudin mengatakan tersangka diketahui melawan arah dan menambah kecepatan di 3 ruas jalan sekaligus seperti di Jalan Gunung Sahari 5, Jalan Budi Utomo, dan Jalan Gunung Sahari Raya sebelum akhirnya berhenti dan diamuk massa.
Saat digeledah, petugas menemukan 4 pasang plat nomor kendaraan yang diduga palsu, 2 bilah senjata tajam jenis badik dan golok, serta sepucuk senjata api lainnya. Menurut Komarudin, hasil tes urin tersangka dinyatakan negatif, sementara untuk kasus kepemilikan senjata tajam dilimpahkan ke Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Baik, sampai dengan tadi subuh ya, kita melakukan pemeriksaan secara intens terhadap terduga pelanggar ya. Terduga pelanggar yang kita ketahui bahwa kemarin sore sekira pukul 17.15 ataupun menjelang maghrib di ruas jalan Gunung Sahari, ya tepatnya dari arah Senen menuju ke Gunung Sahari, anggota menemukan kendaraan yang dikendarai secara tidak lazim atau ugal-ugalan. Sebelumnya, pengemudi asal Surabaya, Jawa Timur bermaksud berwisata bersama pasangannya ke Ancol, Jakarta Utara, Rabu sore kemarin. Ia mengaku panik saat dikejar petugas kepolisian karena tidak membawa SIM dan STNK sehingga melaju dengan kecepatan tinggi dan melawan arah di beberapa ruas jalan. Hingga Kamis sore, tersangka masih menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Teofandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi lainnya tentunya kami akan sajikan spesial untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Kriminal Sepekan Berita Nasional TV. Waduh, seorang ibu di kota Medan jadi korban penjamretan pemirsa dengan kekerasan di depan rumahnya. Aksi pelaku terekam jelas CCTV dan disaksikan langsung oleh seorang anak berkebutuhan khusus yang saat itu tengah bersama korban. Akibat dari peristiwa itu, korban mengalami luka-luka di sejumlah bagian tubuhnya. Inilah aksi pelaku jambret dengan kekerasan yang terekam jelas CCTV di Jalan Pelita 1, Gang Tangga Batu, Kelurahan Sidorame Barat 2, Kecamatan Medan Perjuangan, Kita Medan, Minggu siang. Korban, seorang ibu rumah tangga, jatuh dan terseret saat mempertahankan tasnya berisi ponsel, uang, dan barang berharga lainnya. Dirampas oleh 2 pelaku jambret yang berboncengan mengendarai motor. Bahkan anak korban yang diduga berkebutuhan khusus yang melihat kejadian tak bisa berbuat banyak dan hanya bisa melihat peristiwa itu. Mendapat informasi tersebut, polisi langsung mendatangi lokasi untuk mengambil keterangan kepala lingkungan setempat yang melaporkan warganya dijambret hingga trauma dan mengalami luka-luka di sejumlah bagian tubuhnya. Dari pelakunya dari PT 1, anak PT 2. Berapa orang jumlah? 2 orang pelakunya. Itu korban saat itu baru pulang ya? Baru pulang. Dan itu kejadian itu disaksikan siapa itu? Disaksikan anak temannya, saudara lagi. Oh, berarti anak itu menyaksikan itu korban mempertahankan tasnya ya? Iya, kemudian ditarik aja seret. Nggak ada siapa-siapa saat itu? Nggak ada, di sini tapi juga nggak ada orang. Cuma saksi itu adalah 1 orang itu. Anak berkebutuhan khusus itu ya? Korban kondisinya gimana? Kondisi ya ada luka di tangan sama kepala sedikit kepala. Kasus tersebut kini tengah diselidiki Polsek Medan Timur yang langsung turun ke TKP. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Berita Nasional TV. Siapa yang tinggal di Lebak, Banten, pemirsa harus lebih berhati-hati ya. Karena kali ini seorang terduga pencuri toko sembako di Kecamatan Cikulur, Lebak, Banten, nyaris menjadi bulan-bulanan warga usai aksi nekatnya terpergok. Pelaku sempat berusaha sembunyi di atas atap toko sebelum akhirnya berhasil diamankan oleh aparat kepolisian dari amukan massa yang sudah mengepung di lokasi. Inilah rekaman video amatir satu warga Kampung Kencang, Desa Sumur Bandung, Kecamatan Cikulur, Lebak, Banten yang berhasil mengepung seorang terduga pencuri. Dalam video tersebut, pelaku terlihat tak berdaya di atas atap toko sembako usai diduga melancarkan aksinya pada Senin dini hari. Warga yang geram sempat melayangkan bogem mentah ke arah pelaku sebelum akhirnya petugas kepolisian tiba untuk melakukan evakuasi. Pemilik toko Herman mengaku bahwa usahanya sudah 3 kali menjadi sasaran pencurian. Pada 2 kejadian sebelumnya, para pelaku selalu berhasil melarikan diri. Menurut warga, aksi pencurian di kawasan tersebut memang tergolong sering terjadi dan kerap meresahkan para pedagang. Kalau yang kejadian di sini ya itu
Saya udah nyampe 3 kali lah. Kalau yang ketiga kalinya ketahuan gitu sama saya. Cuman pas saya Uber itu dia lari gitu kabur. Nggak ketangkep gitu sama saya. Yang hilang itu punya abang apa aja tuh, Pak? Rokok doang sih yang diambil. Rokok aja itu yang diambilnya. Bang, emang kejadian ini sering atau gimana sih di sini, Bang? Kejadiannya sering nggak sih, Bang? udah sampai 3 kali. Jadi ya itu kayaknya dua hari sekali gitu ngambilnya waktu saat saya itu. Bang, selain punya abang, toko siapa aja yang kemalingan, Bang? Ya kalau yang setahu saya juga Ilham ya. Terus yang orang Baldesa tuhnya. Terus sama Koncang yang setahu saya. Sama orang Madura kayak di bawah itu. Unit Reskrim Polsek Cikulur yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku beserta barang bukti berupa sejumlah uang hasil penjualan toko serta beberapa pak rokok. Saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap satu pelaku lainnya yang diduga terlibat dan berhasil melarikan diri saat penyergapan. Untuk kejadiannya memang pada malam hari itu kita mendapatkan informasi dari warga terkait adanya dugaan tindak pidana pencurian yang kemudian kita langsung ke TKP untuk mengamankan pelaku. Ada berapa, Bang? Jumlah pelaku yang berhasil diamankan ada 1 orang. Ada pelaku lain? Pelaku lain ada sedang dalam pencarian untuk saat ini. Bang, itu yang diambil itu apa aja, Bang? Untuk yang diambil oleh si pelaku berupa uang hasil penjualan warung dan ada beberapa rokok yang berhasil diambil. Bang, untuk rencananya ini untuk apa sih sebetulnya hasil dari pencurian ini, Bang? Jadi tujuan pelaku melakukan pencurian itu ya untuk mendapatkan keuntungan. Kini pelaku tengah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Cikulur. Polisi menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tidak main hakim sendiri jika menemukan tindak kriminal di lingkungannya. Dari Lebak, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV. Nah, lo kepergok mau curi sepeda motor, seorang komplotan curanmor bersenjata api diabuk massa di kota Bandar Lampung, Lampung. Beruntung polisi segera tiba di lokasi dan langsung mengevakuasi pelaku dari amukan warga. Beginilah rekaman CCTV saat 2 orang pelaku curanmor akan beraksi di areal parkir sebuah toko di kawasan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung, Lampung. Saat itu pemilik toko setelah memantau gerak-gerik keduanya yang mencurigakan dari kamera CCTV. Ketika salah satu pelaku mendekati sepeda motor, pemilik toko langsung berteriak dan menangkap pelaku bersama warga. Pelaku yang diketahui bernama Suwanda, 28 tahun, warga Tegineneng, Kabupaten Pesawaran ini pun sempat menjadi bulan-bulanan massa sebelum diamankan polisi. Bahkan saat digeledah, ditemukan sepucuk senjata api rakitan lengkap dengan peluru, serta seperangkat kunci letter T. Menurut polisi, pelaku merupakan residivis kasus serupa pada tahun 2020. Komplotan ini disebut telah beraksi di 5 lokasi berbeda di Bandar Lampung dan setiap beraksi membekali diri dengan senjata api rakitan serta senjata tajam. Langsung ke depan dengan gerak-gerik si pelaku ini mencurigakan. Begitu mendekati motor, melihat ada senpi, langsung sama Pak Imam langsung pegang tangannya, langsung dijatuhkan dan langsung dibantu oleh masyarakat, dan langsung Babin Kaptimas juga ikut mengamankan tersebut. Berapa? Awalnya ada temennya, cuman kabur. Melihat masyarakat juga banyak lari untuk mendekati tokonya Pak Imam tersebut di Jalan Era Basit, di Jalan Untung Suropati. Rupanya dia residivis, sudah pernah masuk juga ke jerat hukum masalah motor juga. Polisi hingga kini masih memburu rekan pelaku berinisial YD yang berhasil melarikan diri. Sementara pelaku yang tertangkap warga itu kini harus mendekam di rutan Mapolresta Bandar Lampung untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, Berita Nasional TV melaporkan. Pemirsa, informasi berita lainnya tentunya kami akan sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kriminal Sepekan Berita Nasional TV.
Anda kembali bersama kami pemirsa, masih lagi-lagi tentang narkoba. Aduh, kali ini petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat berhasil meringkus 13 tersangka kurir dan pengedar narkoba jaringan Aceh, Sumatera, dan Jakarta. Beragam jenis barang bukti narkoba mulai dari ratusan kilo sabu-sabu, ribuan pil ekstasi, ganja, hingga narkotika cair dalam kemasan cartridge berhasil diamankan dengan nilai mencapai 130 miliar rupiah. Waduh, fantastis pemirsa. Beragam barang haram narkoba ini merupakan barang bukti yang berhasil diungkap petugas Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat dalam operasi yang digelar sejak November 2025 hingga Februari 2026. Selain 109,4 kg sabu-sabu, barang bukti lainnya adalah 1.000 butir lebih pil ekstasi, ratusan gram ganja kering, 920 piece cartridge berisi cairan narkotika, serta 208.105 obat terlarang. Seluruh barang bukti tersebut didapat dari 8 pengungkapan kasus berbeda dengan melibatkan 13 kurir dan pengedar yang merupakan jaringan lintas Aceh, Sumatera, dan Jakarta. Dengan total barang bukti yang berhasil diungkap senilai 130 miliar rupiah, polisi mengklaim telah menyelamatkan 620.000 jiwa generasi muda dari bahaya narkoba. Dalam kurun waktu tersebut, ada 8 kasus atensi dengan jumlah tersangka sebanyak 13 orang yang merupakan bagian dari jaringan peredaran narkotika Aceh, Sumatera, dan Jakarta. Akibat perbuatannya, ke-13 tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 6 hingga paling lama 20 tahun penjara. Sementara seluruh barang bukti tersebut langsung dimusnahkan dengan cara dibakar karena telah memiliki kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dari Jakarta Pusat, Jurnalis Berita Nasional TV. Gak habis pikir pemirsa, kali ini kok bisa-bisanya menantu perkosa mertua. Seorang menantu di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan tega memperkosa ibu mertuanya sendiri saat korban sedang terlelap tidur. Proses penangkapan pelaku berlangsung dramatis lantaran ia berusaha bersembunyi di atas plafon rumah untuk menghindari sergapan polisi. Anak ini melala. Tim Resmob Satreskrim Polres Goa mengepung sebuah rumah di Kelurahan Parangbanua, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Petugas berupaya menangkap PA 44 tahun, seorang pria yang diduga kuat telah melakukan tindakan asusila terhadap ibu mertuanya sendiri. Saat akan ditangkap, pelaku sempat membuat petugas kewalahan karena berusaha bersembunyi di atas plafon rumahnya. Setelah negosiasi dan tindakan tegas terukur, pelaku akhirnya berhasil dievakuasi, turun langsung dibawa ke Mapolres Goa. Aksi bejat ini terjadi pada 19 Januari 2026 lalu. Korban berinisial HA 49 tahun yang merupakan ibu mertua pelaku langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Goa. Berdasarkan hasil interogasi sementara, pelaku mengaku hilaf dan tidak kuat menahan nafsu saat melihat korban sedang tertidur pulas di dalam kamar. Dugaan tindak pidana pemerkosaan. Lelaki dan perempuan hubungannya apa? Antara mertua dan menantu. Bagaimana ceritanya Bang sehingga menantu ini perkosa mertuanya? Yaitu pelaku masuk ke dalam rumah yang mana saat itu korban sedang tertidur. Kemudian terduga pelaku memaksa korban untuk berhubungan badan. Coba melarikan. Pelaku ini pada saat diamankan sempat melarikan diri, yang mana pada saat itu pelaku sudah di atas plafon rumahnya. Kemudian karena saat itu anggota sudah mengepung rumah tersebut, akhirnya pelaku nggak bisa melarikan diri. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini SA masih menjalani pemeriksaan intensif di ruang unit Reskrim Polres Goa. Pelaku dijerat dengan pasal 473 KUHP tentang pemerkosaan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV.
Demikianlah berita kriminal sepekan telah menemani Anda tentunya. Saya Lydia Junita beserta kurir bertugas. Mohon pamit undur diri. Tetap waspada, laporkan kejahatan dan mari kita ciptakan lingkungan yang lebih aman. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan.